Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial ekstrak transform load dengan Apache DC. Di video kali ini, kami akan menjelaskan secara tuntas mulai dari instalasi Apache DC sampai dengan proses ekstrak transform load-nya. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Cekidot. Nah, setelah berkenalan dengan kelompok kami, setelah ini kita akan melihat secara tuntas mulai dari proses instalasinya sampai dengan di tahapan ekstrak, transform, dan load-nya. Sebelum itu, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu secara ringkas apa sih itu ETL. Jadi, ETL itu singkatan dari ekstrak, transform, dan load. Ini merupakan rangkaian atau proses yang penting yang biasanya dilakukan oleh para data scientist untuk mengubah data dari format data transaksional ke format data relasional untuk analisis. Jadi, ini bisa sangat mempermudah. Kata kuncinya ada 3, input, proses, dan output, mewakili dari ekstrak, transform, dan load. Oke, segitu dulu aja. Kalian simak sampai habis, jangan di skip ya. Dalam video ini kita akan membahas cara mengunduh dan menyiapkan Apache Nivi di laptop masing-masing. Langkah pertama, buka browser dan cari Apache Nivi download di halaman resmi yang muncul. Kemudian pilih versi Nivi standar yang terletak di bawah bagian binaries. File yang diunduh biasanya berformat zip. Setelah selesai mengunduh, jangan lupa untuk menginstal JDK atau Java Development Kit. Ini penting karena Apache Nivi membutuhkan Java agar bisa berjalan dengan baik. Setelah semuanya sudah siap, kemudian ekstrak file zip Apache Nivi ke dalam folder yang mudah diakses, misalnya di direktori C atau di direktori lain yang mudah diingat. Kita sudah menyelesaikan tahap instalasi dan persiapan. Di video selanjutnya kita akan belajar cara menjalankan Apache Nivi dan mengenal antarmuka. Setelah install JDK, maka tinggal menjalankan saja. Jika sudah install JDK-nya, maka akan keluar alert dan jika tidak, lanjutkan saja progresnya. Kita kembali ke folder Apache yang sudah kita ekstrak tadi. Cari folder bin, open terminal. Lanjut masukkan /nivi.cmd start. Pada tahapan ini memang mengambil waktu yang cukup lama. Kita hanya perlu cek status dengan memasukkan /nivi.cmd status. Jika outputnya terbaca valid, maka Apache Nivi belum berjalan. Untuk aksesnya, kita akan memasukkan ke localhost. Open Chrome, localhost /2 843/nivi. Di browser di sini masih belum bisa diakses karena statusnya pun masih valid. Jika sudah keluar koneksi, kita hanya perlu lanjutkan karena ini berarti kita sudah mengakses Apache Nivi. Di tampilan awalnya kita haruskan login ke Apache Nivi. Kita cek status. Dan di sini sudah sukses. Kita
cari logs di folder Apache dan cari file nivi app.txt. Di sana kita bisa menemukan username dan password kita. Gunakan ctrl+f untuk mempermudah pencarian. Kita hanya perlu memasukkan username dan password untuk masuk ke dalam Apache Nivi. Nah, sekarang kita sudah berhasil login ke Apache Nivi. Bebas menggunakan apapun karena tema ETL ini yaitu adalah mentransform dari JSON ke CSV. Maka carilah sampel JSON-nya di web. Setelah kita pilih dataset atau sampel JSON-nya, kita unduh. Kemudian kita simpan di direktori yang kita ingat. Di sini saya akan simpan di file folder sudah dibuat. Kemudian kita kembali lagi ke Apache. Nah, kita masukkan prosesor di atas kiri dan pilih get file. Double klik lalu masukkan directory path-nya di input directory. Gunakan file filter dengan memasukkan nama file sampelnya untuk mempermudah proses. Setelahnya kita tarik lagi prosesor convert record untuk mentransform JSON ini. Double klik dan create new service. Di record reader pilih JSON tree reader dan pilih service CSV record set writer dan di record writer dan pilih service dan tekan service-nya dan go to service. Enablekan keduanya dan ini sudah bisa berjalan. Di sini kita masuk ke tahapan terakhir. Cari proses update atribut. Ini berfungsi menentukan nama file CSV yang baru. Double klik dan tambahkan properti file name. Kemudian isi value-nya dengan nama file baru .csv. Pastikan untuk mencentang relationship-nya agar bisa berjalan. Setelahnya, tambahkan prosesor put file dan sambungkan kembali prosesnya. Double klik dan isi direktorinya dengan path baru untuk menyimpan CSV yang baru ini. Copy pathnya, kita pastikan juga mencentang relationship-nya agar bisa berjalan dengan baik. Sekarang merupakan tahapan terakhir. Jadi kita hanya tinggal memencet tombol play di operation Nivi flow-nya. Jadi cara memencetnya ada cukup tekan saja dulu terus play-nya ya. Nah, di sini kita bisa melihat output atau keluaran terbaru setelah proses ETL ini. Jadi kita sudah berhasil untuk mengubah data JSON menjadi data CSV. Bisa kita lihat juga isinya sudah berubah semua. Yang awalnya filenya itu berupa JSON dan isinya juga sekarang kita bisa ini menjadi CSV.